Keluarga di mana sekarang Bu? Anak-anak Anak-anak di Jakarta, di saya Jakarta. di sini, dan kita Berarti Idul sudah Fitri di mana memutuskan nanti? berpisah. Berpisah. Ini pertama kali sih gitu kan. Ya sedih pasti gitu Iya. kan, kok deg-degan. Ya namanya kita berpisah sama anak saya perempuan gitu kan. Dan apa ya? Ya yang namanya lebaran itu pasti pengen kumpul sama Iya. keluarga kan. Kembali lagi Tribuners bersama saya Suang Sitanggang dan kali ini bersama tamu spesial saya Bu Ratu. Saya Makasih, buka makasih. ini masker dulu ya. Iya, iya. Oke, insya Allah kita udah ini ya. Baru 2 Aman. hari lalu sih saya tes Oh, rapid Bu. Ginos. Ya, Oh, jadi ada karena perjalanan. murah ya Oh, rutin aja. oh rutin aja Ya, ya, karena kayaknya sih bertemu yang lain banyak juga orang yang ya. mau kan bisa di bandara sekarang bisa Mm-mm. di terminal terminal baru. Oh, di terminal baru Iya, ya. dengan biaya yang murah jadi Tribuners yang pengen mengecek sendiri itu nggak perlu Hmm. ratusan ribu lagi, cuma puluhan ribu sekarang. Itu sih. Berapa ya? Saya baru tahu. 30.000. Oh, 30.000. Tapi Jadi akurat ya? akurat. Oke. Oke, ini Oke. terima kasih banyak nih Bu Ratu Ya, ya sudah sama-sama, datang Suang. lagi menghadiri Iya, undangan kami. iya. Baik. Kenapa ya saya kesini? Eh, Heeh. Gimana nih Bu Ratu ini kan lagi puasa ya Mm-mm. dan selama puasa sih dan di sisi lain juga sebenarnya harusnya ini banyak aktivitas politik yang harus dilakukan apalagi menjelang PSU. Mm. Tapi kalau di puasa sendiri gimana Bu? Aktivitas apa sih yang sekarang nih Bu lakukan di puasa ini Bu? Iya, makasih Suang. Senang sekali saya bisa hadir kembali di Tribun di acara yang saya sangat sukai karena ini kan mengedukasi kita semua. Dan memang sejak pengumuman di PSU di bulan Maret yang lalu Iya. ya, itu kita sudah ditetapkan untuk mengadakan pemilihan suara ulang dan sudah ditentukan bahwa tidak boleh kampanye, Iya. sehingga memang tidak ada aktivitas kampanye yang dilakukan oleh kita. Dan berkenaan tentunya dengan bulan Ramadan ini, terlebih karena adanya kasus COVID-19 ini juga memaksa kita untuk patuh untuk tidak melakukan aktivitas-aktivitas keluar. Jadi memang keluar rumah hanya seperlunya saja. Dan saya sendiri pun memang memilih stay at home, memilih di rumah saja, dan ada keperluan apapun ya secara virtual saja. Itu akan jauh lebih baik bagi saya. Berarti selama bulan puasa lebih banyak di rumah Bu ya? Terus terang di awal Ramadan itu saya sempat sholat tarawih Iya. di masjid itu selama 3 kali karena Oke. memang udah kangen banget kan Iya. pengen sholat di masjid. Jadi saya itu dulu sebelum menikah itu dari mulai kecil sampai menikah itu sholat tarawih itu diimami oleh almarhum ayah saya selama sebulan full gitu kan. Jadi Iya. itu memang suatu momen yang sangat mengesankan, sangat merindukan. Dan kemarin saya bilang, wah saya pengen sholat di masjid. Tapi berhubung melihat bagaimana kok nggak physical distancing ya gitu di masjidnya, terus ternyata grafik COVID-19 di kota Jambi semakin naik, saya putuskan ya sudah sholat di rumah saja. Tadinya udah rencananya 10 hari terakhir pengen Iya. iktikaf gitu kan, udah bilang sama keluarga. Tapi begitu melihat ini ya sudah gitu kan. Itu juga bukan sebuah hal yang diwajibkan Iya. buat kita perempuan muslimah. Tapi ya mungkin juga di sisi kalau kita melihat dari sisi positifnya itu kerinduan orang ke masjid ya untuk Betul, tarawih di sana betul. ya Itu sehingga sebuah hal rame yang ya. sangat baik gitu. Tapi Iya. dalam kondisi ini kemudian ya kita harus memilih mau Iya, betul, di betul. rumah atau di Betul, masjid. konsekuensinya. Oke. Konsekuensinya ya. Mm. Lalu selama dengan ini masa Covid kemudian puasa di masa Covid apa yang membedakan yang Ibu rasakan? Apa yang paling membedakan saat ini dan masa-masa 2-3 tahun lalu gitu? Ya yang jelas kita kan aktivitas-aktivitas yang biasa kita lakukan yang khas Ramadan itu kan biasanya bukber. Iya. Kemudian sholat tarawih di masjid gitu kan. Itu sih yang paling mengesankan. Untuk bukber saya sendiri sebetulnya memang kurang suka juga bukber di luar. Jadi kalau bukber biasanya saya adakan di rumah gitu kan, ngundang teman, ngundang keluarga, ayo bukber di rumah, atau saya mengunjungi keluarga yang mengadakan buka bersama di rumahnya. Karena apa? Kalau bukber di restoran atau di mall itu kan susah sholat ya. Iya. Saya nggak suka itu gitu, jadi lebih milih seperti itu. Sehingga ketika sekarang buka puasa di rumah saja sih bagi saya nggak masalah Nggak ya, masalah. tidak
Dan bahkan saya sih mengajak kepada semua sahabat-sahabat, saudara-saudara semua ya di rumah aja gitu kan. Sholat juga ya di rumah saja. Kecuali memang ada masjid yang memang betul-betul secara ketat menerapkan aturan physical distancing, Oke. pakai masker, cuci tangan gitu. Oke, aku sih melihat ibu yang kemudian sangat protektif ya soal Mm-mm. apa namanya tadi ya, bagaimana menjaga protokol kesehatan itu ya, supaya Mm-mm. jangan sampai melanggar Mm-mm. itu ya. Mm-mm. Oke, kita sangat memahami sih itu Bu, dan Iya. kita berharap sebenarnya masyarakat semua seperti itu ya, jangan sampai, karena kita nggak pengen Iya. seperti India itu ya, Aduh, nauzubillahi min zalik, jangan sampai deh. dengan Cuma ya tingkat sebetulnya 250.000 orang per belum hari. 400. Iya, 400 loh. 400.000, Iya, iya. iya, baru 2 hari terakhir ini Mhm. saya membaca data itu di atas 400.000 dan sudah ada dokter di sana yang bunuh diri kan. Iya, betul, karena nggak sanggup Udah lagi deh, udah sahur lagi. nggak Dan kuat itu lagi. tekanan mentalnya saya rasa beliau menyaksikan bagaimana setiap hari berhadapan dengan maut kan. Betul. Bagaimana mungkin beliau seorang dokter yang idealis melihat tidak bisa menyelamatkan banyak nyawa, itu menjadi sebuah yang menekan sekali mentalnya gitu. Betul. Makanya Dan tetap kebetulan saya rasa Mas Wang juga punya keluarga dokter, Iya. saya juga punya keluarga yang dokter, yang medis gitu kan. Membayangkan bahwa oh karena gara-gara kita ingin baju baru, ingin kue lebaran, kemudian para dokter, perawat dan sebagainya harus berjibaku, tuh kok Iya. nggak adil banget gitu kan. Jadi please deh, kita harus logik lah gitu kan. Kan nggak mesti baju baru. Kalaupun pengen baju baru, oke lah buat kita ibu-ibu nggak perlu ya. Buat anak-anak kan bisa online gitu kan. Betul. Atau kita udah punya toko langganan, tolong anterin pakai ojek online gitu kan. Banyak cara kok gitu kan. Cuma ibu-ibu kan selalu nggak enak nggak beli, lihat sendiri gitu kan. Ya itu jangan dilakukan di masa pandemi ini gitu kan. Kalau nanti ibu sendiri selama udah mau dekat Idul Fitri nih ya, belum beli baju baru ya? Enggak lah, saya nggak pernah beli baju baru udah berapa puluh tahun. Enggak merasa sesuatu itu. Oh nggak punya baju baru nggak lebaran enggak. Artinya lebaran itu harusnya bukan soal baju baru ya. Iyalah. Intinya sih sebenarnya itu Bu ya. Harusnya bertambah Tentang keimanan hati kita. yang baru. Iya. Ya. Dan sebetulnya bagi saya sih ironis ya, kok Ramadan ini tidak betul-betul menciptakan jiwa kita semakin begini Mas Wang. Dalam agama Islam itu ada perintah firman-Nya Allah seperti ini. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, atiullaha, taatina Allah, wa rasula, dan rasul kami, wa ulil amri itu pemerintah, pemimpin, minkum, di antara kamu gitu kan. Itu jelas gitu bagaimana agama Islam mengharuskan kita sebagai orang yang beriman mentaati Allah, mentaati Rasul dan pemimpin di antara kita. Dan di masa corona ini kita harus taat sama pemerintah. Bagaimana itu tidak melakukan kegiatan-kegiatan berkerumun, itu adalah demi kebaikan kita gitu loh. Siapa yang akan dirugikan? Kita. Oke lah, kita akan bilang, oke, saya sakit corona, saya bisa berobat. Bang, obatnya cukup. India salah satu negara pengekspor vaksin terbesar di dunia. Sekarang seperti itu kolaps gitu. Jadi please jangan egois gitu. Bagi saya sih itu sangat penting untuk tadi kita ngobrol tentang bagaimana revolusi mental itu. Oke. Itu jadi lebaran tidak harus baju baru. Ya, yang penting sebenarnya ya hatinya baru lah ya, untuk Hatinya menghadapi baru, hati yang lebih bersih. Fitri itu kan Iya, bersih. kembali kepada Fitrah. fitrah kita masing-masing. Lalu Ibu, keluarga di mana sekarang Bu? Anak-anak? Anak-anak di Jakarta, Di saya Jakarta. di sini, dan kita Berarti sudah Idul Fitri di mana memutuskan nanti? berpisah. Berpisah. Ini pertama kali sih gitu kan. Ya sedih pasti gitu Iya. kan, kok deg-degan ya, namanya kita berpisah sama anak saya perempuan gitu kan. Dan apa ya yang namanya lebaran itu pasti pengen kumpul sama keluarga kan, momen yang sangat sakral bagi kita umat muslim itu. Tapi ya kita udah, anak-anak juga udah oke, tegar aja gitu, keadaan tidak memungkinkan, saya tidak mungkin ke Jakarta karena pembatasan segala macam, dan saya juga harus di Jambi untuk memberi support. Walaupun saya tidak berkampanye, tapi masyarakat Jambi, pendukung kita akan lihat, oh iya ibu ada di Jambi, karena waktu kemarin pun saya masih di Jakarta karena memang ada urusan-urusan partai. Itu mereka tanya kapan ibu pulang gitu kan. Oke, saya bilang saya sebelum lebaran pulang ke Jambi. Nah kemudian anak-anak pun kebetulan kan mereka masih mahasiswi tapi mereka bekerja juga, sehingga mereka bilang nggak mungkin mah, dan
ada tugas-tugas kuliah juga kayaknya repot. Sudah kita pastikan saja Lebaran kita untuk tahun ini kita berpisah. Toh sekarang kan teknologi juga sudah Iya. canggih. Kita bisa video call, kita bisa melakukan berbagai cara lah untuk tetap terhubung gitu. Jadi Oke. dan insya Allah itu malah efeknya kita jadi semakin apa ya? Yang jauh tuh malah semakin rindu Iya. kan, gitu. Iya, Jadi iya. tidak mudik. Ya, pemerintah juga memang melarang mudik Bu, Larang ya. juga. Dan seperti tadi itu menyiapkan mental masing-masing bahwa Betul, walaupun kita tidak bersama secara nyata di betul. untuk merayakan Idul Fitri, tapi sebenarnya The real hati vision kita ya, kan, betul, betul. hatinya sebenarnya harus Betul, tertaut betul. satu dengan yang lain. Apalagi Bu, Betul. baru pertama kali ya, Baru pertama baru kali, pertama kali betul, Idul betul. Fitri tanpa anak-anak. Iya, dan Oke. saya pikir it's okay lah gitu kan, kita pingin negara kita cepat baik kan, dan itu buat kita kan, bukan buat siapa-siapa. Nanti rencananya agendanya pasti Idul Fitri nanti seperti apa sih Bu? Sampai saat ini sih saya masih agak bingung mau sholat Idul Fitri atau enggak. Saya mau cek dulu nih kondisi saat nanti sholat Idul Fitri benar-benar physical distancing enggak gitu. Kalau enggak ya saya enggak mau juga gitu kan. Oke. Ya kita harus bersama-sama lah dengan penuh kesadaran gitu kan untuk menjaga negara kita. Yang selanjutnya yang pasti ya tidak open house juga Tidak gitu open kan. house juga. Iya, Oke. ngapain juga kita nggak sholat tapi open house ya sama Iya. aja gitu kan judulnya itu. Tapi tahun-tahun sebelumnya open house nggak sih Bu? Tahun Biasanya. lalu kebetulan saya lebarannya di Jakarta Iya. dan corona juga, Iya. akhirnya nggak open house Berarti juga. udah dua gitu akan kan. 2 kali betul-betul tidak open Iya, house. Ya? Kalau iya. biasa-biasanya open house ya? Iya, Selalu. biasanya gitu. Oke. Biasanya saya sama almarhum bapak waktu di Jakarta itu ya mengunjungi biasanya sih ke Pak Yusuf Kalla, ke beberapa tokoh-tokoh lah yang kita kenal sebagainya gitu kan. Yang pasti sekeluarga karena Iya. hampir sebagian besar keluarga besar Bapak Zulkifli Nurdin itu di Jakarta gitu kan. Selain itu ya kerabat, kenalan seperti itu. Oke. Artinya sih memang situasi memaksa kita untuk bisa melupakan hal-hal yang dulu ya dengan sebuah adaptasi yang baru untuk Iya. menikmati puasa Normal dan katanya kan. Idul Fitri di Iya. tahun ini. Mudah-mudahan sebenarnya sih di tahun depan sudah bisa pulih Amin, kembali amin, ya. amin, amin. Ya, Oke, insya Tribuners, itu tadi perbincangan kita tentang Bu Ratu, bagaimana beliau menghadapi puasa ini yang suasananya berbeda dan juga rencana Idul Fitri nanti yang harus siap tanpa bersama dengan anak-anak untuk pertama kali terkait Dalam dengan seumur larangan hidup. mudik. Dengan Iya. larangan mudik dan juga situasi Iya. corona saat ini. Iya. Mudah-mudahan apa yang kita ceritakan ini bisa berguna untuk kita semua. Terima Iya. kasih banyak Bu Iya, Ratu. sama-sama Mas Bang. Mudah-mudahan bermanfaat buat semua para pemirsa Tribun. Oke, itu kita nanti akan masuk ke segmen 2 untuk membahas lebih lanjut tentang bagaimana persiapan Ibu Ratu dan Pak C. Endra untuk menghadapi pemungutan suara ulang yang akan dilaksanakan di 88 TPS. Terima kasih Tribuners.